Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jamaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, bagian percetakan dan pengedaran di Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan umrah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah SAW berhaji agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya, ikutilah aku dalam perjalanan hajimu. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Kota Makkah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumbuhan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasulnya yang terakhir, Muhammad SAW, dengan agama yang hak, untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar, sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج. Jadi, haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh, berakal, merdeka dan mampu dari segi badan dan harta sekali dalam seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umrah, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz hafadhahullah, sebagai pelayan 2 tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik ataupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di tanah suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada, dan kami ucapkan selamat datang saudara-saudara muslim, tamu Allah yang mulia di negeri 2 tanah suci. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ada 3 cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansak. Setiap cara tersebut mempunyai sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketiga cara tersebut yaitu tamattu', qiran, dan ifrad. Adapun cara yang paling utama adalah tamattu' bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan, cara tamattu' yaitu berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i, dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah berikhram untuk haji dari tempatnya, langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar haju, bila tidak, berpuasa 10 hari, 3 hari di saat haji, dan 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Cara qiran yaitu berikhram untuk umroh dan haji. Ucapkanlah niat labaika umroh wa hajjah. Sesampai di Makkah bertuaf kudum dan sa'i haji dan umroh. Tetaplah berikhram, tidak bertahalul. Kemudian di hari tarwiyah menuju masyair untuk menyelesaikan haji dan umroh tanpa sa'i, karena telah dilakukan setelah tuaf kudum. Wajib membayar haju, bila tidak, berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian, 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ifrad, yaitu berikhram untuk haji. Sesampai di miqat, pakailah ikhram dan berniat dengan mengucapkan labaika hajjah. Sesampai di Makkah, lakukan tawaf kudum dan sa'i. Tetaplah berikhram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar haju. Dari 3 cara tersebut, yang paling afdal adalah tamattu', kemudian qiran, dan kemudian ifrad. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ikhram, bersama niat memasuki manasik. Diwajibkan berikhram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah Al-Haram. Miqat-miqat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW adalah Dzul Khulaifah, yaitu miqat penduduk Madinah, sekarang disebut Abyar Ali. Al-Juhfah, yaitu miqat penduduk Syam, yang terdekat dengan kota Rabi', sekarang mereka berikhram dari Rabi'. Qarnul Manazil, yaitu miqat penduduk Najd, sekarang disebut As-Sailul Kabir. Yalamlam, yaitu miqat penduduk Yaman, sekarang mereka berikhram dari Sa'diyah. Dzatu Irq, yaitu miqat penduduk Irak. Adapun penduduk Makkah, mereka berikhram dari Makkah bila berniat haji, tapi bila berniat umrah, wajib berikhram dari Tan'im atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Demikian juga penduduk Jeddah, berikhram dari Jeddah. Bagi yang melewati miqat-miqat tersebut dengan niat haji atau umrah, wajib memakai ikhram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa yang melewatinya tanpa ikhram, terus kembali ke tempat tersebut untuk berikhram. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di Makkah dan dibagikan kepada fakir Makkah. Bila Anda sampai di miqat lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ikhram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labaika umrah. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh miqat yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Bila sampai seluruh miqat, cukup mengucapkan niat manasik. Disunahkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Setelah Anda memakai ihram untuk umrah, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tetapi, bila rambut Anda rontok tanpa disengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ihramnya, tapi tidak mengapa bila ada sisa wewangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalaunya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram. Ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali berniat untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berihram memakai kaos tangan atau menutup wajahnya dengan cadar atau kerudung, kecuali bila berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, wajib menutupi wajahnya dengan kerudung atau semacamnya, sebagaimana saat tidak berihram. Menutup kepala dengan ihram atau yang lainnya yang melekat kepala, adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan, atau membawa barang di atas kepala, tidak mengapa. Bila seorang muslim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, kecuali bila tidak memiliki kain boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang atau surat, sebagaimana boleh mengganti kain ihram dan mencucinya. Membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut, tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada solat khusus setelah berihram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umrah melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama, seperti solat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta, dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berihram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk berittiba' selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunah menciumnya, tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah, karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke Hajar Aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf dengan berzikir, istighfar, dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara, dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertawaf.